Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4321 Kata-kata King Luo. Apa yang ingin kau lakukan? Lin Bai tiba-tiba terbang dari bawah tembok kota dan mengarahkan pedangnya ke tenggorokan para penjaga. Tatapannya dingin dan dingin. Lepaskan Jenderal Zong. Penjahat, lepaskan Jenderal Zong. Para prajurit di sekitarnya bergegas maju dengan senjata di tangan mereka, menatap Lin Bai dengan ganas. Namamu Zong. Orang-orang dari keluarga Zong dari kamar dagang Qinglong. Lin Bai bertanya dengan curiga. Ketika dia berhubungan dengan kamar dagang Qinglong sebelumnya, dia tahu bahwa keluarga yang berkuasa di kamar dagang Qinglong adalah Zong. Aku adalah keturunan langsung dari keluarga Zong dari kamar dagang Qinglong. Aku diperintahkan untuk menjaga gerbang Dongcheng. Jenderal Zong berkata dengan dingin, sekarang setelah 3 kamar dagang telah membunuh kita, kita hanya dapat menemukan cara lain untuk bertahan hidup. Zong juga sangat kecewa dengan keluarga dan kamar dagang, dan berencana untuk memanggil banyak prajurit untuk berperang keluar dari kota naga yang sunyi. Apa maksudmu ketika kamu datang untuk menghentikanku sekarang? Apakah kamu tidak ingin hidup? Saya akan memberitahu Presiden Kamar Dagang Qinglong dengan jujur tentang masalah ini, tetapi sebelumnya, saya akan menyelamatkan perilaku membingungkan Anda. Lin Bai mendengus dingin. Bila pedang itu tidak ditarik kembali, tetapi berada di tenggorokan Jenderal Zong. Jika Jenderal Zong berani bergerak 1 menit, pedang Lin Bai akan membunuhnya. Lin Bai dikelilingi oleh tentara di sekelilingnya, tetapi ketika dia melihat Jenderal Zong di bawah pedang Lin Bai, dia tidak berani bertindak gegabah. Saya adalah murid dalam Sekte Iblis Abadi, dan penguasa baru Pondok Pedang Tibet, salah satu dari 7 kuil Tao Sekte Iblis Abadi. Nama saya King Luo. Saya punya pesan untuk disampaikan kepada semua prajurit di kota naga terlantar. Harap dengarkan baik-baik. Sekilas, Lin Bai mengumpulkan jutaan seniman bela diri di depan gerbang kota. Dia menggunakan kekuatan kultivasi untuk menyebarkan suara dan bergema di seluruh kota timur. Di bagian bawah tembok, jutaan prajurit yang gelisah ternganga melihat bayangan samar pria di dinding. Banyak orang bahkan berseru, apakah kamu murid inti dari Sekte Iblis Abadi? Tidak sesederhana murid inti. Dia masih master baru dari Pondok Pedang Tibet. Apakah dia benar-benar King Luo? Beberapa waktu lalu, saya mendengar bahwa Sekte Iblis Abadi telah mendatangi roh jahat yang tak tertandingi. Begitu dia masuk sekte, dia diberi Pondok Pedang Tibet sebagai kuil Tao, yang disukai oleh sekte tersebut. Murid inti dari Sekte Iblis Abadi, master baru Pondok Pedang Tibet, sebenarnya berada di kota naga terpencil bersama kita. Kalian sebaiknya mendengarkan apa yang akan dia katakan. Jutaan prajurit perlahan-lahan menjadi tenang dan menatap Lin Bai, menunggu suaranya datang. Di sebuah gedung tinggi di kota timur, pemuda iblis bernama Dilin melihat para prajurit di kota itu melarikan diri ke gerbang kota dalam keadaan berantakan, lalu berkata sambil tersenyum, sepertinya para prajurit di kota naga yang sunyi itu lebih bodoh dari yang kubayangkan. Sepertinya kita tidak membutuhkan bantuan kita. Dalam waktu 2 hari, kota naga yang sunyi itu tidak akan mampu menahan tekanan, dan jalan masuk kota itu pasti akan menerobos tanpa serangan. Orang tua di belakang Kaisar Lin berkata sambil tersenyum, pemandangan ini, keluarga iblis kita telah menunggu selama bertahun-tahun. Sebelum zaman kuno, keluarga iblis kita awalnya adalah penguasa langit. Setelah kebangkitan umat manusia, kita mengusir keluarga iblis dari bumi, dan harus melarikan diri ke pegunungan dan hutan. Bukankah pemandangan ini berbeda dengan klan iblis pada tahun-tahun itu? Kaisar Lin berkata dengan dingin, bangsa Teran telah menguasai langit dan bumi untuk waktu yang lama. Sudah waktunya membiarkan langit dan bumi mengganti tuan yang baru. Tepat ketika Kaisar Lin dan lelaki tua itu sama-sama tersenyum bahagia dan merasa bahwa situasi keseluruhan telah diputuskan, sebuah suara datang dari gerbang kota timur. Kaisar Lin dan lelaki tua itu mengerutkan kening dan menatap gerbang. Di matanya, dia melihat sosok yang samar-samar. Meskipun sosok itu samar-samar, sosok itu sangat hebat di mata Kaisar Lin. Murid dalam dari Sekte Iblis Abadi. Seru lelaki tua itu. Dilin berkata, dan adalah pemilik baru Pondok Pedang Tibet. Apakah dia King Luo? Lelaki tua itu mengerutkan kening dan berkata, beberapa waktu lalu, roh jahat yang tak tertandingi datang dari Sekte Iblis Abadi dan memujanya. Dia segera menarik perhatian Sekte Iblis Abadi dan memberinya pondok pedang. Dia dipuji sebagai salah satu pilar Sekte Iblis Abadi masa depan. Namun, dia tidak menyangka bahwa King Luo ini datang ke kota Naga Gurun. Senyum di wajah Kaisar Lin berangsur-angsur menjadi kaku, dan kabut muncul di wajahnya. Tiba-tiba, dia memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Huang Longcheng adalah salah satu dari 3 kamar dagang.
Tiga presiden Kamar Dagang King Luo, Kamar Dagang Miai Bao, dan Kamar Dagang Tian Liang duduk bersama dalam penderitaan, menggelengkan kepala dan mendesah. Ada ratusan catatan di atas meja di depan mereka. Saat ini, cahaya keemasan bersinar pada setiap catatan, yang menunjukkan bahwa ada transmisi. Namun, setelah ketiga presiden melihatnya, mereka menggelengkan kepala dan tertawa getir. Mereka mengambil potongan-potongan catatan dan mulai memimpin perang. Namun, catatan-catatan ini pada dasarnya adalah informasi dari keluarga-keluarga di kota dan informasi dari gerbang kota. Tuan Gongsun, Kamar Dagang Qinglong tidak punya pilihan selain menuruti takdir surga. Kumpulkan orang-orang kuat di keluargamu dan lindungi generasi muda api. Jangan salah paham dan mencoba melarikan diri dari kota naga yang sunyi. Tuan Sun, tempat teraman di tanah Sanzu adalah kota naga yang sunyi. Jika kau ingin melarikan diri dari kota, kau pasti akan mati. Aku tidak peduli metode apa yang kau gunakan, kau harus menjaga gerbang selatan untukku, jika tidak, saat gerbang selatan jebol, kau akan mati. Gerbang barat dalam masalah. Puluhan juta prajurit berkumpul di depan gerbang barat. Bila perlu, kita harus memenggal kepala kita dan membangun gengsi kita. Kita harus menjaga garis pertempuran besar untuk melindungi kota, dan kita tidak boleh kehilangan apapun. Apakah kerusuhan dimulai di depan gerbang timur? Aku akan mengirim yang kuat untuk memadamkannya segera. Ketiga presiden itu sedang terburu-buru untuk menangani semua jenis rumor. Klan iblis merajalela di kota, dan orang-orang panik. Suara semua pemimpin meminta bantuan dari tiga kamar dagang, dan 4 orang yang lewat di kota juga bersuara untuk menjelaskan situasi seni bela diri yang menindas kota. Wajah ketiga kamar dagang itu dengan cepat menjadi pucat, seolah-olah mereka berusia 10 tahun dalam semalam. Mereka semua tahu betul bahwa jika iblis terus mendatangkan malapetaka, akan ada semakin banyak prajurit di depan. Dari celah kota. Bahkan jika ketiga kamar dagang ingin melindungi susunan pertahanan kota dengan segala cara, mereka pada akhirnya akan menyerang dengan kekuatan kasar. Tampaknya sudah menjadi kesimpulan yang sudah pasti bahwa susunan pertempuran akan hancur. Saya King Luo. Saya punya pesan untuk disampaikan kepada semua prajurit di kota Huanglong. Harap dengarkan baik-baik. Suara Lin Bai melayang dan jatuh ke telinga presiden dari tiga kamar dagang. Ketiga presiden segera bangkit dan saling memandang, apakah ini suara King Luo? Arah suara itu tampaknya berada di gerbang timur. Apa yang akan dilakukan King Luo? Pergi dan periksa untukku. Apa yang akan dilakukan King Luo? Presiden Kamar Dagang Qinglong berkata dengan dingin, apapun yang ingin dilakukan King Luo. Tetapi sekarang dia adalah satu-satunya orang yang paling rasional di kota ini, dan dia memiliki status, kemampuan, dan kemampuan untuk memimpin situasi keseluruhan kota. Dua teman lama, kami bertiga bertanya pada diri sendiri, jika tidak ada King Luo, kami tidak akan mampu bertahan hidup hari ini. Bab 4322, Satu Langkah Maju adalah Huang Quan. Jika tidak ada King Luo, kita tidak akan bisa bertahan hidup hari ini. Presiden King Luo berkata dengan tulus. Presiden Kamar Dagang Pencari Harta Karun menggelengkan kepalanya dan mendesah, ya, pada hari itu, hampir semua keluarga di kota Huanglong sangat menganjurkan untuk berdamai dengan klan iblis. Pada saat itu, bahkan jika tiga kamar dagang kita berdiri untuk bertarung, diperkirakan itu akan menyebabkan gelombang di kota. Pada saat itu, King Luo berdiri, yang dapat dikatakan sebagai badai ganas Raja Li, dan identitas serta status murid sekte iblisnya yang abadi dan apa yang dia katakan dari mulutnya hampir membuat keluarga besar dan kecil di kota Huanglong tidak berani membantah. Jika bukan karena King Luo berdiri dan berjuang keras pada hari itu akan dibantai oleh iblis. Ketua Kamar Dagang Tian Liang mengangguk, saya telah bepergian ke seluruh 13 negara bagian abadi dalam beberapa tahun terakhir, tetapi King Luo memang salah satu dari sedikit bakat luar biasa di antara seniman bela diri yang pernah saya lihat dalam hidup saya, dan dia hampir mencapai level Xiao Xiong. Ketua Kamar Dagang King Luo berkata, dan ketika kami kalah melawan klan iblis yang merajalela di kota, King Luo lah yang menemukan petunjuk klan iblis, dan berspekulasi bahwa target klan iblis berikutnya adalah keluarga Qian. Kami membuat persiapan sebelumnya. Meskipun kami gagal membunuh klan iblis ini, itu juga menyelamatkan sisa kehidupan keluarga Qian. Setelah 27 iblis melarikan diri dari keluarga Qian, tiga kamar dagang mengirim orang-orang kuat untuk mengepung dan memusnahkan klan iblis. King Luo juga yang segera menyampaikan kepada saya bahwa tujuan dari 27 iblis bukanlah para prajurit di kota naga yang terpencil, tetapi susunan perlindungan kota. Dia memberitahu kita bahwa kita harus mengirim orang-orang kuat untuk menjaga kota dan memastikan integritas susunan pertahanan kota.
Dalam situasi saat ini, 27 iblis merajalela di kota, dan mereka tidak dapat membunuh semua Teran. Selain itu, menurut gaya perilaku mereka, 27 iblis juga membuat para prajurit di kota kehilangan akal sehat dan membuat mereka menghancurkan susunan pertahanan kota sendiri. King Luo, tebakannya benar lagi. Tujuan akhir dari 27 iblis adalah membiarkan kota naga liar membuka susunan pertahanannya sendiri, dan membiarkan klan iblis di luar kota membunuh ke dalam kota. Ketika ketiga presiden memikirkan King Luo, mereka semua iri dan dengki, dan bahkan tersenyum dengan kebencian. Mengapa mereka tidak memiliki bakat seperti ini di rumah mereka sendiri dan di kamar dagang? Hadirin sekalian, saya mengusulkan untuk menjalankan barisan penjaga kota agar suara King Luo menyebar ke seluruh kota. Jika King Luo menyerahkan kota naga yang terlantar, maka meskipun kita berusaha sekuat tenaga untuk melawan, itu akan sia-sia. Terlebih lagi, King Luo tahu betul sebelumnya, begitu kota naga yang terlantar itu hancur, klan iblis tidak akan berdamai dengan kita sama sekali, mereka pasti akan membunuh kita sepenuhnya, jadi King Luo tidak akan pernah berdamai dengan kita. Ketua Kamar Dagang Tian Liang mengangguk, baiklah, biarkan suara King Luo menyebar ke seluruh hadirin. Saat ini, kota Huanglong membutuhkan orang kuat dengan status dan kedudukan untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Tidak diragukan lagi bahwa King Luo, sebagai murid dalam dari Sekte Iblis Abadi dan penguasa baru Pondok Pedang Tibet, tidak diragukan lagi adalah salah satu orang yang paling berpengaruh. Presiden Kamar Dagang Miao Bao berkata, baiklah, berikan perintah, jalankan formasi perlindungan kota dan sebarkan suara King Luo. Segera, ketiga Kamar Dagang memutuskan bahwa apapun yang ingin dikatakan Lin Bai, suaranya harus didengar oleh semua prajurit di kota Huanglong. Lin Bai tidak tahu bahwa benteng kota Huanglong sedang beroperasi, dan suaranya menyebar ke seluruh kota. Seketika, suara Lin Bai jatuh seperti kekuatan surgawi di antara 4 daerah perkotaan utama Dongcheng, Nancheng, Beicheng dan Sikeng, menyebabkan banyak seniman bela diri berhenti dan menunggu dan melihat, saya adalah murid Sekte Iblis Abadi, Master baru Pondok Pedang Tibet, King Luo. Ini adalah kata untuk dikirim ke semua prajurit di kota Huanglong, tetapi tolong dengarkan. Berdiri di gerbang timur, Lin Bai berdiri tegak dan menatap ke depan dengan mata tajam, saya tahu bahwa semua prajurit di kota gurun telah dihancurkan oleh kultivasi kuat dari 27 iblis dari keluarga iblis. Melihat kerabat dan teman mereka mati satu persatu di depan mereka, mereka telah membingungkan diri mereka sendiri dan putus asa untuk melarikan diri dari kota naga yang sunyi. Tetapi tahukah Anda? Hanya ada 27 klan iblis di kota gurun, tetapi bagaimana dengan di luar kota? Berapa banyak klan iblis yang tersembunyi di pegunungan yang tak berujung? Klan iblis Sanzu telah menyerang selama hampir setengah tahun. Kau seharusnya sudah banyak mendengar dari dunia luar. Sekarang, sebagian besar wilayah orang Sanzu telah jatuh ke tangan klan iblis. Sekarang, hanya kota Huanglong, kota Jingyang, dan klan Changlei yang telah menjadi benteng terakhir orang Sanzu. Kau ingin melarikan diri dari gurun. Tapi kemana kau bisa pergi setelah kau melarikan diri? Tentu saja, kau akan mengatakan bahwa kau dapat pergi ke kota Jingyang dan klan Changlei, karena dua kekuatan utama mereka memiliki fondasi yang lebih dalam daripada kota Huanglong dan memiliki kemampuan untuk melindungimu. Tetapi pernahkah kalian berpikir bahwa sebagian besar wilayah Teran di Sanzu telah diduduki, dan banyak sekali prajurit Teran telah berbondong-bondong ke 3 kota terakhir Teran? Semua orang tahu bahwa kota Jingyang dan klan Changlei adalah yang paling kuat. Para prajurit itu pasti telah tiba di kota Jingyang dan Changlei Zong. Kota Jingyang dan klan Changlei hari ini sudah penuh sesak dan tidak dapat membawa lebih banyak seni bela diri. Itu saja. Sejumlah besar prajurit berkumpul di kota, semua jenis perang, semua jenis kegelisahan akan membuat berapa banyak prajurit saling menghunus pedang. Berapa banyak prajurit akan memanfaatkan api, orang-orang kolera. Bahkan jika kota Jingyang dan Sekte Changlei masih dapat menerimamu, tetapi apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat tiba dengan selamat di kota Jingyang dan Sekte Changlei setelah bersama-sama menerobos celah kota dan melindungi susunan kota-kota Huanglong? Tidakkah kamu tahu berapa banyak klan iblis yang bersembunyi di pegunungan di luar kota gurun? Aku dapat memberitahumu dengan sangat jelas bahwa jika kamu menerobos formasi benteng dan benteng kota naga gurun hari ini, tidak ada satupun prajurit yang berhasil keluar dari kota gurun yang dapat meninggalkan kota itu hidup-hidup dalam jarak 1 juta mil. Klan iblis di luar kota telah menunggumu untuk waktu yang lama, tetapi ketika kamu bergegas keluar dari kota, mereka akan menyerbu dan mencabik-cabikmu. Namun, saat kau menerobos gerbang kota, susunan pertempuran benteng akan rusak.
Klan iblis yang siap keluar dari kota akan merobek susunan pertempuran dan membunuhnya ke dalam kota, dan bergandengan tangan dengan 27 iblis di kota itu. Pada saat itu, tidak ada satupun dari ratusan juta prajurit di kota naga yang terlantar itu yang akan dapat lolos dari telapak tangan jahat klan iblis. Gerbang di depanmu bukan lagi jalanmu untuk bertahan hidup, tetapi gerbang hantumu. Jika kau ingin bergegas keluar dari kota, kau tidak diragukan lagi melangkah di jalan Huangquan. Jika kau tetap tinggal di kota, kau mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Di dalam kota, hanya ada 27 klan iblis, tetapi di luar kota, ada ribuan dan tak terhitung banyaknya klan iblis. Apakah kau pikir kau dapat lolos dari serangan klan iblis ini setelah kau melarikan diri dari kota naga yang sunyi? Jika kau bahkan tidak dapat melindungi hidupmu, apakah kau pikir kau dapat bertahan hidup setelah melarikan diri dari kota? Suara Lin Bai, suara pendaratan, menyebar ke seluruh penonton, sehingga 4 kota besar di tenggara dan barat laut seni bela diri telah tenggelam dalam pemikiran yang menyebar dan pahit. Bab 4323, ikuti aku dengan pedang. Di depan 4 gerbang, jutaan prajurit terdiam, wajah mereka penuh keputusasaan. Bahkan Sukong, yang baru saja menjelek-jelekkan Lin Bai dan menyebut Lin Bai bodoh, kini ragu-ragu. Apakah yang ada dalam pikirannya benar-benar salah? Di kota naga yang sunyi, banyak prajurit yang melarikan diri dalam kebingungan dan bersiap untuk pergi ke gerbang kota untuk membunuh kota naga gurun berhenti satu demi satu, berdiri di jalan berdarah, melihat sekeliling dan menghilang. Mereka menghilang, mereka putus asa, mereka bingung. Namun, itu hanya membuktikan kata-kata Lin Bai dan membuat mereka terbangun. Bagi mereka, Chengguan bukan lagi cara untuk bertahan hidup, tetapi gerbang hantu. Satu langkah maju adalah mata air kematian. Di kota naga liar, meskipun 27 pemilik iblis memiliki tingkat kultivasi tertinggi, mereka hanya memiliki 27 keluarga iblis, dan di luar kota, ada ratusan juta klan iblis yang bersembunyi di pegunungan di luar kota naga liar. Jika mereka bergegas keluar kota, mereka tidak akan bisa lolos dari tangan jahat klan iblis ini. Buruk, buruk. Ketika Kaisar Lin mendengar kata-kata Lin Bai, tatapan matanya menjadi tajam dan menatap dingin ke arah sosok samar di depan gerbang timur. Lin Bai tidak tahu ekspresi para prajurit di depan 3 kota lainnya, tetapi di depan gerbang timur, prajurit yang gelisah itu mulai tenang, dan matanya menunjukkan keputusasaan dan depresi. Lin Bai sekali lagi berkata, dengarkan baik-baik, semua prajurit dari kota naga yang sunyi. Saya telah meminta bantuan sekte. Orang kuat dari sekte iblis abadi akan tiba di Sanzu dan kota Huanglong dalam sebulan. Sekte iblis abadi kita akan mengirim beberapa orang kuat di alam Taiyi Dao Guo, ratusan dewa Tao dan ribuan orang kuat tingkat Daozun untuk pergi ke Sanzu untuk mengalahkan klan iblis dan mengembalikan kejayaan Sanzu. Wow, kata-kata Lin Bai, tidak diragukan lagi, meninggalkan batu besar di laut yang tenang dan meledakkan ribuan lapisan semprotan. Saat ini, semua wajah putus asa prajurit menunjukkan sedikit kegembiraan. Mereka menatap Lin Bai, menunjukkan kegembiraan dan rasa terima kasih di mata mereka. Banyak yang mengangkat kepala dan bertanya, benarkah? Prajurit yang telah mencapai alam Taiyi Dao Guo dari Sekte Iblis Abadi akan tiba di Sanzu. Apakah kita selamat? Sebulan lagi. Kupikir Iblis Abadi telah menyerahkan negara pegunungan kita. Kita selamat, kita selamat. Seluruh kota menjadi gembira. Keputusasaan dan kabut di wajah para prajurit yang tak terhitung jumlahnya tersapu, menunjukkan warna kegembiraan dan kegembiraan yang tak tertandingi. Kaisar Lin di kejauhan mendengar suara gembira para prajurit di kota naga liar, dan wajahnya menjadi gelap, bunuh dia, jangan biarkan dia melanjutkan. Saat berikutnya, Kaisar Lin dan lelaki tua itu sama-sama melesat keluar, berubah menjadi cahaya pelarian seperti meteor, langsung menuju gerbang timur. Sebelumnya, kecepatannya sangat cepat. Benarkah itu? Jenderal Zong, yang ditunjuk oleh pedang Lin Bai, tampak bersemangat dan bertanya dengan berlinang air mata, yang terkuat dari iblis abadi benar-benar datang. Lin Bai menggerakkan pedangnya dan menatap 2 bayangan di langit. Dia tahu bahwa klan iblis telah memperhatikannya. Lin Bai telah lama menduga bahwa begitu dia melangkah ke panggung dan memanggil para prajurit kota untuk melawan, dia akan dianggap sebagai duri di mata klan iblis. Tetapi jika bukan karena pengkhianatan penjaga gerbang kota timur, Lin Bai tidak akan berada di panggung untuk membawa bencana bagi dirinya sendiri. Sekarang klan iblis itu telah dibunuh dengan kejam. Lin Bai mengangkat pedang iblis dan meraung, dengarkan semua prajurit di kota gurun. Jika kalian menerobos pertempuran melindungi kota, itu akan menjadi jalan buntu jika kalian keluar dari kota,
karena ada ribuan iblis jahat yang menunggu kalian keluar, memakan daging kalian dan meminum darah kalian, membunuh kalian seperti orang bodoh. Sekarang kita harus tinggal di kota, mengumpulkan kekuatan seluruh kota untuk mengepung 27 iblis, dan membangun tembok dengan daging dan darah kita. Hanya butuh 1 bulan untuk melawan, dan yang terkuat dari iblis abadi akan tiba, dan kita semua akan terlahir kembali. Sebelumnya kalian ingin meninggalkan kota Huanglong, bahkan jika kalian mengancam akan menghancurkan pertempuran pertahanan kota, tetapi saya rasa 3 kamar dagang dan para prajurit di kota tidak akan menyalahkan kalian. Bagaimanapun, setiap orang memiliki hak untuk memilih sebelum mati. Jika tidak dipaksa, siapa yang ingin meninggalkan tanah dan kampung halaman tercinta kita? Tetapi hari ini, bukanlah saat kita meninggalkan kampung halaman kita, juga bukan saat kita bersujud. Hari ini, kita masih punya napas, napas kebenaran yang mulia. Kita masih punya tulang, tulang besi yang berdenting. Kita masih punya setetes darah, yang memantulkan gunung dan sungai. 1 langkah maju adalah mata air kematian, dan langkah mundur lainnya adalah hidup dan mati. Kalau begitu, mengapa kita tidak mengangkat pedang dan membunuh dunia yang cemerlang, hari yang cerah, dan dunia yang luas? King Luo dengan berani, tolong ikuti aku. Kelilingi dan musnahkan klan iblis. Lin Bai mengangkat pedangnya, dan jantung pedang mengalir. Ide pedang yang luas dan tak terbatas membubung ke langit, menghancurkan awan gelap yang menutupi langit dalam sekejap. Jejak sinar matahari menyembur keluar dari celah-celah awan gelap dan memercik ke seluruh bumi, memantulkan wajah setiap prajurit di kota naga yang sunyi. Wo, siapa yang rela meninggalkan kampung halamannya jika tidak dipaksa? Wu. Beberapa orang melantunkan kata-kata Lin Bai dan menatap tembok kota megah kota naga yang sunyi. Jejak nostalgia dan intoleransi muncul di mata mereka. Bagaimanapun, ini adalah tempat mereka dilahirkan dan dibesarkan. Kita masih memiliki nafas, nafas kebenaran yang mulia. Kita memiliki tulang, tulang besi yang berdenting. Kita memiliki setetes darah, yang mencerminkan gunung dan sungai ribuan. Seorang prajurit meraung dengan mata merah darah di antara kerumunan, dan kebencian serta keengganannya untuk dimuntahkan dengan suara itu segera membuat daerah sekitarnya menjadi seniman bela diri. Ada ratusan juta klan iblis yang menunggu kita di luar kota. Hanya ada 20 klan iblis di kota ini. Bahkan jika itu adalah ranah Taoisme dan dewa, kita dapat membunuh mereka hidup-hidup jika kita menusuk 1 pedang. Prajurit lain meraung. Tuan-tuan, kepung dan tekan klan iblis. Kepung dan tekan klan iblis. Kepung dan tekan klan iblis. Di depan gerbang timur, jutaan prajurit mengeluarkan senjata mereka dan meraung ke arah klan iblis. Pada saat yang sama, Lin Bai berdiri di dinding, samar-samar mendengar teriakan dan jeritan dari daerah perkotaan lainnya. Seluruh prajurit kota menyapu kabut karena berlari terburu-buru, dan memulihkan semangat juang mereka. Bahkan beberapa prajurit sudah mulai bergegas ke klan iblis. Semuanya, ikuti aku. Lin Bai mengangkat pedang iblisnya, dan ujung pedang itu membumbung tinggi ke langit. Di bawah tembok kota, jutaan prajurit telah mengangkat pedang mereka. Tiba-tiba, momentum besar terbentuk pada saat ini, menghancurkan awan dan melangkah menuruni gunung dan sungai. Pada saat ini, Kaisar klan Iblis Lin dan lelaki tua itu juga terbunuh di tembok. Mata Kaisar Lin menunjukkan kepanikan, dan momentum jutaan prajurit yang bertarung melawan musuh sudah cukup untuk membunuh para dewa. Bunuh iblis. Ketika Lin Bai melihat Kaisar Lin dan lelaki tua itu terbunuh, sebilah pedang terbang dari langit. 24 pedang di langit berlari melintasi laut. 1 pedang dipotong dengan marah dan mengenai di Lin. Dia membelah daging dan darah di bahu Kaisar Lin, memperlihatkan tulang-tulang putih yang padat. Bunuh, bunuh, bunuh. Jutaan prajurit menyerbu masuk dan bergegas ke Lin dan lelaki tua itu. Meskipun Kaisar Lin dan lelaki tua itu telah berlatih selama bertahun-tahun, mereka telah berada di alam Tao dan Dewa, tetapi sekarang mereka pucat karena ketakutan. Bab 4324 Badai telah berakhir untuk sementara. Jutaan prajurit melesat ke langit dan menyerbu hutan Kaisar dan lelaki tua itu seperti banjir. Kekuatan sihir Taoisme yang tak terhitung jumlahnya dan senjata serta cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya membelah langit dan langsung jatuh ke Kaisar Lin dan lelaki tua itu. Meskipun kedua pria ini adalah yang terkuat di alam Taoisme dan Dewa, kultivasi dan pertahanan mereka tak tertandingi. Sulit untuk menahan serangan yang begitu dahsyat untuk sementara waktu. Dalam sekejap, pertahanan Kaisar Lin dan lelaki tua itu hancur, dan mereka terkejut hingga memuntahkan darah dan mundur dengan bingung. Tuan Dilin, mundurlah dulu. Setelah lelaki tua itu menyemburkan seteguk darah,
dia dengan cepat mundur dan meraung ke arah Kaisar Lin. Kaisar Lin pertama kali diserang oleh pedang Lin Bai, dan kemudian dikelilingi oleh prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Dia melihat wajah dingin Lin Bai di antara kerumunan. Dia mencap wajah Lin Bai dalam-dalam di hatinya. Setelah mendengar suara lelaki tua itu, dia segera menghindar dan pergi. Pada saat yang sama, di daerah perkotaan lain di kota Huanglong, banyak sekali prajurit yang menyerang 27 iblis dengan biaya serangan mematikan. Dalam waktu singkat, 27 iblis yang merajalela di kota itu terluka parah dan harus melarikan diri dengan panik. Ini adalah perubahan haluan. Presiden dari 3 kamar dagang semuanya berteriak dengan gembira. Cara terampil King Luo, menurutku, adalah untuk mematahkan ilusi bahwa para prajurit di kota itu ingin bertahan hidup di kota naga yang sunyi. Meskipun diceritakan bahwa sekte iblis abadi dari para prajurit di kota itu akan mengirim orang-orang kuat untuk menyelamatkan mereka, itu memberi harapan kepada para prajurit di kota naga yang sunyi, dan kemudian memanggil jaringan bela diri seluruh kota untuk menyerang klan iblis. Sungguh menakjubkan bahwa kota naga yang sunyi hampir dalam keadaan runtuh, dan telah diselamatkan oleh King Luo dalam beberapa kata. Presiden Kamar Dagang itu tercengang. Ketua Kamar Dagang Tian Liang berkata, "Dua teman lama, ini bukan saatnya untuk mengomentari Lin Bai. Sekarang para prajurit di kota naga yang sunyi itu sedang bersemangat tinggi. Sekarang kita harus mengirim beberapa orang kuat untuk membunuh semua klan iblis yang kalah. Pada saat yang sama, kita harus mengirim orang kuat untuk mempertahankan kota. Kita harus menemukan integritas susunan perlindungan kota." Ketiga kamar dagang itu saling memandang, dan segera mengambil catatan itu satu persatu dan mulai menghubungi orang-orang kuat di kota itu. Dalam sekejap, semua penganut Tao dan dewa di kota itu menerima perintah, dan segera terbang ke segala arah. Beberapa membunuh klan iblis, dan beberapa pergi ke kota untuk menjaga kota itu. Saat ini, presiden dari ketiga kamar dagang itu juga mengerti bahwa setidaknya 3 prajurit dari alam Tao dan dewa harus dikirim untuk menjaga setiap kota untuk menghindari kekacauan. Dan sisa prajurit alam dewa Tao, meninggalkan sebagian dari pucuk pimpinan garnisun, sisanya semua orang keluar dari klan iblis penembak jitu. Lin Bai, yang berada di atas celah kota, melihat prajurit yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke klan iblis. Dia merasa lega dan jatuh dari gerbang kota. Dia datang ke Zhou Si dan Liu Jiangsui, dan berkata dengan suara rendah, "Ayo kembali ke kamar dagang Qinglong, dan biarkan kamar dagang Qinglong mengatur ulang tempat tinggal kita. Ketika orang kuat dari sekte iblis abadi tiba, kita akan segera kembali ke iblis abadi." Zhou Si bersemangat dan berkata kepada Lin Bai, "Tuan, saya sangat mengagumi Anda. Saya tidak menyangka bahwa kota naga yang sunyi di ambang kehancuran dihidupkan kembali oleh Tuan setelah beberapa kata." Lin Bai menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa dan berkata, "Bukannya saya direvitalisasi. Hanya saja sebelum krisis hidup dan mati, banyak orang telah kehilangan akal sehat mereka. Yang mereka butuhkan adalah seseorang yang berdiri dan membimbing mereka, sehingga mereka dapat memahami situasi yang mereka hadapi sekarang. Sebenarnya, para prajurit di kota gurun bukanlah orang bodoh. Selama mereka mengerti bahwa meninggalkan kota sekarang bukanlah pilihan terbaik, dan memberitahu mereka bahwa iblis abadi akan mengirim orang-orang kuat untuk menyelamatkan kota. Mereka tahu bahwa kota adalah tempat yang paling aman, dan mereka tidak akan pergi dengan mudah." Liu Anan dipeluk Liu Jiangsui, dan matanya yang indah menatap Lin Bai dengan penuh kekaguman. Mata Sun Yao berbinar dan mulutnya dipenuhi dengan senyuman. Pada saat yang sama, Qi memberi hormat kepada Lin Bai, "Terima kasih, Tuan King Luo. Kami akan selalu mengingat kebaikan hati Tuan King Luo yang luar biasa." Di sisi lain, Su Kong menatap Lin Bai dengan wajah terkejut. Dia hanya menertawakan Lin Bai sebagai orang bodoh, tetapi sekarang tampaknya dia adalah orang yang paling bodoh. Sebelum meninggalkan Chengguan bersama Liu Jiangsui, Zhou Si, Liu Anan, Sun Yao, dan yang lainnya, Lin Bai datang ke kamar dagang Qinglong. Presiden Qinglong segera mengatur tempat tinggal baru untuk Lin Bai. Mengenai perang antara 3 kamar dagang di kota dan kota naga liar untuk mengepung 27 iblis melihat bahwa ratusan juta prajurit di kota itu bersatu dan berbagi kebencian yang sama terhadap musuh, dan segera memerintahkan untuk mundur. 27 iblis yang telah merajalela di kota untuk waktu yang lama hampir menghilang dalam sekejap. Meskipun seni bela diri kota Huanglong tidak pandai dalam kultivasi, mereka mampu menekan keganasan 27 iblis dalam waktu singkat. Namun, 27 iblis itu bukanlah orang bodoh. Ketika mereka melihat para prajurit kota Huanglong yang berperang melawan musuh, mereka segera menarik pasukannya dan menjadikan kultivasi mereka sebagai kekuatan.
Kalau mereka tidak mau bertarung dengan para pendekar kota Huanglong, mereka tidak bisa menahannya. Sekitar 3 jam kemudian, 27 iblis itu menghilang ke dalam kota naga liar itu lagi. Para prajurit kota naga liar itu, dengan amarah yang meluap-luap dan tidak ada tempat untuk melampiaskan amarah, berbondong-bondong mencari jejak 27 iblis di kota itu. Mereka secara spontan membentuk pasukan penjaga untuk berpatroli siang dan malam. Begitu mereka menemukan jejak klan iblis, mereka segera mengirim pesan, dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari segala arah. Baru setelah Perang Dunia Pertama, klan iblis menghabiskan waktu yang lama untuk tidak aktif di kota itu. Fuyun Bieyuan adalah halaman mewah milik kamar dagang Qinglong di sebelah timur kota Huanglong. Halaman itu meliputi area yang sangat luas, dan banyak bangunan istana dapat dibangun di antara tanaman hijau. Sekarang, Lin Bai dan Liu Jiangshui serta yang lainnya tinggal di Fuyun Bieyuan. Di halaman Fuyun, di sebuah paviliun di danau, Lin Bai sedang duduk untuk minum teh. Liu Jiangshui, Sun Yao, Zhou Si dan Liu Anan semuanya sedang menunggunya. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki yang cepat di kejauhan. Lin Bai dapat melihat Zhong Yuan datang dari jauh. Dia datang ke Lin Bai dengan wajah cerah dan mata bahagia, kakak senior King Luo, sangat gembira, sangat gembira. Lin Bai minum teh dan berkata sambil tersenyum, 27 iblis telah mundur. Zhong Yuan tertegun dan bertanya, kakak senior King Luo sudah menebaknya. Itu benar. Ketika para prajurit di kota naga liar bertekad untuk melawan musuh, 27 iblis itu kewalahan dan menghilang di kota itu lagi. Meskipun mereka tidak membunuh klan iblis kali ini, mereka juga sangat menekan kesombongan mereka. Diperkirakan mereka tidak akan berani bersikap sombong. Kota naga yang sunyi telah selamat dari bencana ini. Tapi bagaimana kamu menebaknya? Zhong Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Bai memainkan cangkir tehnya di antara jari-jarinya, 27 iblis itu telah mencapai tingkat kultivasi yang tinggi dan datang dengan ganas, tetapi mereka lemah. Mereka berani menekan para prajurit kota naga liar dengan kultivasi dan keganasan mereka sendiri di awal. Namun, begitu para prajurit kota naga liar bersatu satu sama lain, mereka tidak akan menjadi lawan dari ratusan juta prajurit di kota itu. Jika mereka tidak mundur, apakah mereka akan mati? Bab 4325 Villa Fuyun. Ketika 27 iblis itu mendatangkan malapetaka di kota naga yang sunyi tadi, Lin Bai ingat bahwa ketika elang hitam terbang di atas langit, tubuh iblis yang besar itu bahkan membuat Lin Bai takut. Sayap elang hitam itu bergetar, bila angin yang tak terhitung jumlahnya jatuh, merobek langit, menghancurkan paviliun dan istana, dan banyak prajurit tewas. Jelas bahwa klan iblis sengaja menunjukkan kekuatan mereka. Untuk sementara waktu, para prajurit kota naga liar seperti daun yang menghalangi mata. Mereka hanya melihat kekuatan klan iblis dan ditakuti oleh klan iblis. Namun, mereka tidak tahu bahwa setelah mereka bersatu, mereka dapat bersaing dengan 27 iblis berdasarkan keunggulan jumlah mereka. Seperti kata pepatah, semut sering menggigit gajah sampai mati, yang merupakan kebenaran. Oleh karena itu, ketika Lin Bai melihat bahwa semua prajurit kota Huanglong memiliki kebencian yang sama terhadap musuh, dia sudah tahu bahwa 27 iblis itu pasti akan mundur, jadi dia tidak bergabung dalam medan perang. Kakak King Luo benar-benar pintar. Ayahku memintaku untuk memberitahunya kabar baik itu, tetapi dia sudah menebaknya. Zhong Yuan berkata sambil menyeringai. Dapat dilihat bahwa kota naga yang tandus itu dapat bertahan dari bencana, dan Zhong Yuan juga sangat senang. Ngomong-ngomong, terima kasih kepada ayahmu karena telah menyediakan tempat tinggal ini untuk kami. Ketika para tetua dari Sekte Iblis Abadi tiba, kami akan segera pergi. Lin Bai bangkit dan mengepalkan tinjunya dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Zhong Yuan berkata dengan tergesa-gesa, kakak King Luo, jangan katakan itu. Ayahku mengatakan bahwa kota naga yang tandus itu telah mampu mengatasi krisis berkali-kali. Kakak King Luo telah memberikan kontribusi yang besar. Di masa depan, halaman kecil ini akan menjadi tempat tinggal kakak King Luo. Jika kakak King Luo bersedia, 3 kamar dagang bersedia menawarkan King Luo sebagai tamu King selamanya, dan menjadi sama seperti presiden. Aku tidak tertarik dengan kota naga liar itu. Ketika krisis kota itu teratasi, aku akan kembali ke sekte untuk berlatih. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun klan iblis baru saja mundur, kota naga liar memiliki kesempatan untuk bernapas. Katakan pada ayahmu bahwa 3 kamar dagang tidak boleh berpuas diri dan melupakan kesopanan mereka. Mereka harus segera memperkuat penjaga dan orang-orang kuat di gerbang kota, dan memastikan integritas susunan pertahanan kota.
Pada saat yang sama, para prajurit kota Huanglong baru saja memenangkan kemenangan besar. 3 kamar dagang harus mengeluarkan beberapa sumber daya kultivasi dan pil penyembuhan, mengumpulkan beberapa prajurit yang kuat, dan secara bertahap menjaga pasukan untuk mencari jejak klan iblis siang dan malam. Bahkan jika kamu tidak dapat menemukan jejak klan iblis, tidak apa-apa untuk menakut-nakuti klan iblis dengan itu. Selama kota naga liar dapat bertahan sampai saat orang kuat dari Sekte Iblis Abadi tiba, kota itu akan terselamatkan. Zhong Yuan mengangguk dan berkata, kakak senior King Luo, aku akan memberitahu ayahku dengan jujur. Lin Baixi ingin pergi dan mengatakan banyak pengaturan kepada Zhong Yuan. Ketika hari sudah hampir senja, Zhong Yuan meninggalkan Fuyun Bieyuan. Setelah Zhong Yuan pergi, Lin Bai berkata, Fuyun Bieyuan terletak di wilayah kamar dagang King Luo. Ada penjaga kamar dagang King Long di sekitar. Yang lebih kuat sedang menyerbu formasi. 27 iblis tidak akan datang ke kamar dagang King Long dengan bodoh untuk mencari kematian. Saat ini, tempat ini aman. Kamu sangat lelah dalam pertempuran ini, jadi pergilah dan beristirahatlah. Liu Jiangsui berjanji, bersama Liu An datang ke Fuyun Bieyuan di sebuah bangunan kecil untuk beristirahat. Zhou Si juga kembali untuk beristirahat setelah bertinju. Berdiri di depan Lin Bai, Sun Yao memikirkannya dan berkata, King Luo, aku tidak punya hubungan yang dalam dengan Sukong. Hanya saja ketika kami melarikan diri dari penginapan King Long, kami baru saja mendengar bahwa Sukong sedang mengatur orang-orang kuat untuk membunuh kota naga liar. Itulah sebabnya kami mengikutinya. Sebelum melewati kota, aku memang mempertanyakan keputusanmu, tetapi aku percaya pada pilihanmu. Lin Bai berkata sambil tersenyum, Sun Yao, kamu tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Di dunia yang begitu kejam di dunia iblis, adalah hal yang baik bahwa kamu memiliki ide-idemu sendiri. Tetapi jangan lupa bahwa kamu tidak boleh menggunakan kepintaranmu untuk mencari jalan hidup bagi dirimu sendiri, karena jalan hidup yang dapat dipikirkan semua orang belum tentu merupakan jalan hidup, tetapi jalan yang penuh dengan jebakan. Pergilah dan beristirahatlah. Aku tidak menyalahkanmu. Mendengar Lin Bai tidak menyalahkan, Sun Yao tersenyum senang dan berbalik untuk beristirahat. Melihat punggung Sun Yao, Lin Bai tersenyum. Sejak dia datang ke Sanzu untuk berkunjung, dia telah tumbuh dewasa. Dia mampu berpikir secara mandiri. Di kota pegunungan yang terpotong, Sun Yao adalah seorang wanita muda yang tidak bisa keluar dari gerbang. Dia tidak pernah melihat kesengsaraan hidup dan mati. Awalnya, dia ditakdirkan untuk menjadi korban pernikahan keluarga. Namun, sejak dia mengikuti Lin Bai ke Sekte Iblis Abadi, Sun Yao melihat sepotong surga dan bumi yang lain dan memiliki lebih banyak pikiran sendiri di dalam hatinya. Dibandingkan dengan Liu Jiangsui, Sun Yao masih relatif belum dewasa. Liu Jiangsui berjalan sendirian dengan saudara perempuannya dari perbatasan Lianzu dan pergi ke Sanzu untuk bergabung dengan pamannya. Setelah tiba di Sanzu, dia ditinggalkan oleh ibunya dan menjadi akar rumput. Liu Jiangsui memiliki pikiran, keyakinan, dan penilaiannya sendiri yang benar. Yang membedakannya dengan Sun Yao adalah Liu Jiangsui sangat pintar dan pandai menyembunyikan kekuatannya. Namun, Sun Yao berbeda. Setelah keluar dari sangkar emas di kota Jianshan, Sun Yao berusaha keras untuk mengembangkan keunggulannya sendiri. Terkadang, ia bahkan meragukan pilihan Lin Bai. Sebenarnya, Sun Yao tidak bisa menyalahkannya, tetapi ia tidak pernah mengalami begitu banyak hal. Ia tidak bisa menilai apakah sesuatu itu benar atau salah. Liu Jiangsui memiliki terlalu banyak pengalaman dan dapat membedakan antara hitam dan putih di dunia. Liu Jiangsui tahu betul bahwa jika bahkan Lin Bai, murid inti dari Sekte Iblis Abadi dan pemilik baru Pondok Pedang Tibet, tidak dapat melindungi saudara perempuan mereka, tidak ada seorang pun di Sanzu yang dapat melindungi mereka. Jadi ketika mendengar Lin Bai meminta mereka untuk kembali ke kota, Liu Jiangsui membawa Liu Anan bersamanya tanpa ragu-ragu. Karena Liu Jiangsui tahu bahwa hanya dengan mengikuti Lin Bai, ia dapat keluar dari kesulitan, daripada mengikuti Sukong dan membunuh kota naga, atau metode Sukong juga merupakan suatu cara. Namun, setelah Lin Bai muncul, Liu Jiangsui lebih bersedia untuk percaya pada Lin Bai. Pergi ke sana dan cari tahu apakah ada jejak klan iblis. Kalian, pergi ke sana. Kita harus menemukan klan iblis ini dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Di jalan-jalan kota Huanglong, sekelompok prajurit yang memegang pedang dan pedang masih mencari jejak klan iblis di kota di bawah sinar bulan. Namun setelah patroli pergi, di gang gelap, 27 orang melintas dalam kegelapan. Apakah kalian baik-baik saja? Dalam kegelapan, terdengar suara pria suram, yang merupakan suara Kaisar Lin.
Meskipun seni bela diri kota naga gurun tidak tinggi, mereka banyak. Aku melambaikan tanganku untuk membunuh dan mundur ribuan orang, tetapi ada puluhan ribu orang yang menyerbu ke arahku. Aku tidak bisa membawa mereka jika satu orang memberiku pisau. Batuk. Salah satu berbisik. Tuan Dilin, kita gagal dalam rencana ini. Kemudian, yang lain bertanya.